Sebagai orang awam, kita pasti pernah bertanya, mengapa sih seluruh umat Islam di Indonesia tidak bersatu saja dan sepakat secara mutlak penanggalan Hijriah khususnya tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal bisa terus bebarengan seperti halnya penanggalan Masehi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut kami rangkum metode penentuan penanggalan Hijriah. Yang pertama, hisab atau perhitungan. Metode ini diadopsi organisasi keagamaan Muhammadiyah yang sejak dulu selalu menetapkan awal dan akhir bulan Islam berdasarkan perhitungan bulan atau hari. Menggunakan cara ini cenderung lebih mudah, karena itu artinya tidak perlu mengamati air laut dan bentuk bulan di langit. Yang kedua, mengamati bulan sabit. Metode inilah yang dilakukan pihak pemerintah dan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Metode ini adalah aktivitas mengamati atau mengobservasi visibilitas hilal, yaitu bulan sabit di kaki langit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima pada waktu ghurub atau matahari terbenam menjelang pergantian bulan. Aktivitas ini biasanya dilakukan dengan mata telanjang ataupun dengan bantuan alat optik untuk menetapkan jatuhnya awal bulan baru dalam penanggalan Hijriah. Apabila hilal berhasil dilihat, maka pada maghrib tersebut sudah masuk bulan berikutnya. Akan tetapi apabila hilal tidak berhasil dilihat atau karena terhalang, maka wajib menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. Artinya bulan berikutnya dimulai lusa. Yang ketiga, hisab imkan ru'yat. Metode ini dianggap sebagai jalan tengah antara pendapat hisab atau perhitungan dan ru'yatul hilal atau pengamatan hilal, di mana setelah melihat hilal dalam batas angka minimum tertentu, baik dari perhitungan ataupun pengamatan, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk angka-angka. Sedangkan di Indonesia ada dua pendapat berbeda yang dipakai, yakni pendapat kriteria imkan ru'yat Mabims atau Majelis Agama Brunei Darussalam Indonesia Malaysia dan kriteria Thomas Jamaluddin. Masing-masing punya pendapat sendiri. Yang keempat, melihat pasang surut air laut. Ini jadi salah satu metode unik dan menarik dalam menentukan awal bulan Komariah, termasuk awal bulan Ramadan dan bulan Syawal, yaitu dengan melihat fenomena pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah gejala fisik berupa naik turunnya permukaan laut yang berulang dalam periode tertentu. Fenomena ini terjadi karena adanya gaya tarik benda-benda angkasa terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Oleh karena itu, pasangnya air laut yang tertinggi adalah pasang air laut yang terjadi ketika terjadinya ijtima atau bulan baru. Dan yang kelima, perhitungan Jawa. Perhitungan ini juga dikenal dengan istilah hisab aboge. Perhitungan ini merupakan sistem perhitungan pertama kali yang digunakan di Indonesia karena adanya upaya interrelasi agama Islam dengan budaya Jawa. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Pulau Jawa pernah berlaku sistem kalender Hindu, yaitu sistem kalender berdasarkan peredaran matahari mengelilingi bumi. Permulaan tahun Saka ini bertepatan dengan 1 tahun setelah pengobatan Prabu Saliwahono atau Aji Soko sebagai Raja India. Itulah kemudian kalender Hindu lebih dikenal sebagai kalender Saka. Tapi sejak masuknya Islam, kalender Saka dipadukan dengan kalender Hijriah. Metode aboge dalam menetapkan bulan Ramadan dan bulan Syawal masih digunakan oleh mayoritas penganut kalender Jawa Islam atau kejawen. Jadi keadaan inilah yang membuat perhitungan awal Ramadan dan Idul Fitri sering berbeda dalam penetapan awal bulan dengan pemerintah maupun ormas Islam lainnya.